Perkenalkan, nama saya Marlene Nale, NIM 2002100116, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Lontarote, Ujian Akuntansi Manajemen. Jawaban nomor 1 yang diberikan menyebutkan bahwa suatu perusahaan pembuat batu bata memiliki kapasitas produksi batu bata sebanyak 50.000 unit per bulan, dan rincian biaya per unit batu bata adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja langsung 1.500, biaya overhead variabel adalah 2.500 dan biaya overhead tetap adalah 3.000. Total biaya produksi per unit batu bata adalah 9.000. Akibat pandemi, permintaan batu bata menurun dan perusahaan hanya bisa menjual 10.000 unit batu bata dengan harga 8.000, lebih rendah dari harga jual biasanya 12.500 untuk 50.000 unit batu bata. Jika perusahaan dapat menjual 30.000 unit batu bata di masa mendatang tanpa menyimpannya sebagai persediaan, perhitungan berikut dapat dilakukan. Yang pertama, total biaya variabel per unit bata sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead variabel sama dengan 2.000 tambah 1.500 tambah 2.500 sama dengan 6.000. Total margin kontribusi per unit bata sama dengan harga jual kurang total biaya variabel per unit bata sama dengan 8.000 kurang 6.000 sama dengan 2.000. Titik impas BEP dalam satuan bata, total fixed cost, kontribusi margin per unit bata sama dengan 50 unit kali 9.000 tambah 2.000 sama dengan 225 unit. Pendapatan penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai BEP sama dengan BEP dalam satuan batu bata kali harga jual per satuan batu bata sama dengan 225.000 unit kali 8.000 sama dengan 1.800.000. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjual 225 unit batu bata untuk mencapai titik impas dan pendapatan. Jawaban nomor 2A, untuk menghitung laba bersih 1 tahun pada harga 110.000, kita perlu menghitung laba bersih atau laba bersih terlebih dahulu. Laba bersih dapat dihitung dengan biaya pengurangan produksi dan biaya penjualan dalam pendapatan total. Berdasarkan rincian biaya yang diberikan, kita dapat menghitung laba bersih sebagai berikut. Biaya produksi, bahan baku langsung sama dengan 20.000, upah langsung sama dengan 25.000, biaya overhead variabel 8.000, overhead tetap sama dengan 12.000, biaya penjualan variabel sama dengan 30.000, tetap sama dengan 8.000. Pendapatan total sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit terjual per bulan kali jumlah bulan dalam setahun sama dengan 110.000 kali 10.000 kali 12 sama dengan 13.200.000.000. Harga pokok penjualan atau HPP, biaya produksi tambah biaya penjualan sama dengan 20.000 tambah 25.000 tambah 8.000 tambah 12.000 tambah 30.000 tambah 8.000 sama dengan 103.000. Laba bersih sama dengan pendapatan total kurang harga pokok penjualan sama dengan
13.200.000.000 dikurang 103.000 sama dengan 13.199.897.000. Laba bersih 1 tahun pada harga 110.000. Laba bersih sama dengan 13.199.897.000. Jawaban nomor 2B, untuk menghitung laba bersih 1 tahun yang diperkirakan jika volume produksi meningkat 20% dan harga jual diturunkan 10.000, kita perlu menghitung total pendapatan dan harga pokok penjualan baru terlebih dahulu. Volume produksi baru, volume produksi awal tambah volume produksi awal kali 20% sama dengan 10.000 tambah 10.000 kali 20% sama dengan 12.000 unit per bulan. Pendapatan total baru sama dengan harga jual per unit baru kali jumlah unit terjual per bulan kali jumlah bulan dalam setahun sama dengan 110.000 kurang 10.000 kali 12.000 kali 12 bulan sama dengan 14.400.000.000. Harga pokok penjualan baru, biaya produksi tambah biaya penjualan sama dengan 20.000 tambah 25.000 tambah 8.000 tambah 12.000 tambah 30.000 tambah 8.000 sama dengan 103.000. Laba bersih 1 tahun yang diharapkan sama dengan pendapatan total baru kurang harga pokok penjualan baru sama dengan 14.400.000.000 kurang 103.000 sama dengan 14.899.897.000. Jawaban nomor 2C, untuk menghitung harga pokok minimum yang perlu dipertimbangkan jika perusahaan ingin memperluas pasarnya dengan mencari pesanan baru dari luar negeri sebanyak 5.000 unit produk, tetapi penjualan di pasar domestik tidak terganggu. Kita perlu menghitung biaya produksi dan biaya penjualan baru terlebih dahulu. Biaya produksi baru sama dengan biaya produksi awal dikurang biaya produksi awal kali 40% sama dengan 20.000 tambah 25.000 tambah 8.000 tambah 12.000 kurang 20.000 tambah 25.000 tambah 8.000 tambah 12.000 kali 40% sama dengan 39.000. Biaya penjualan baru sama dengan biaya penjualan awal tambah biaya tetap untuk memperoleh pesanan baru sama dengan 30.000 tambah 8.000 tambah 3.500.000 sama dengan 3.538.000. Jawaban nomor 3A, biaya peluang untuk 50 kamar pada tanggal tertentu ketika semua kamar hotel di kota penuh akan menjadi pendapatan yang bisa diperoleh jika hotel menyewakan kamar dengan tarif normal 90.000 per malam. Oleh karena itu, biaya peluang untuk 50 kamar adalah 90.000 kali 50 sama dengan 4.500.000. Jawaban nomor 3B, biaya peluang pada tanggal tertentu ketika hanya 10 dari kamar ini diharapkan untuk disewakan dengan harga rata-rata 75.000 per kamar. Oleh karena itu, biaya peluang untuk 40 kamar adalah 75.000 kali 10 sama dengan 750.000.
Jawaban 3C, jika tarif kamar rata-rata sepanjang tahun adalah Rp90.000 per malam, hotel tersebut perlu mengisi setidaknya 56% dari 50 kamarnya agar kontrak dengan PT X Bahari menguntungkan. Pasalnya, pendapatan dari menyewakan 50 kamar dengan tarif normal Rp90.000 per malam menjadi Rp4.500.000. Namun dengan kontrak tersebut pendapatan menjadi Rp50.000 kali 50 kali 365 sama dengan Rp912.500.000. Untuk mencapai titik impas, hotel perlu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang sama dari menyewakan kamar dengan tarif normal yang membutuhkan sewa minimal 50 kamar. Buka kurung 500.000 bagi 90.000 per kamar per malam. Oleh karena itu, hotel perlu mengisi setidaknya 56% dari 50 kamarnya atau 28 kamar untuk membuat kontrak menguntungkan. Jawaban 4A, titik impas adalah titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total. Untuk menghitung titik impas dalam KWH, kita perlu membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per KWH, yaitu harga jual per KWH dikurangi biaya variabel per KWH. Total biaya tetap adalah penjumlahan dari sewa mesin, dan biaya lainnya, yaitu 288 juta tambah 535 juta tambah 867 juta sama dengan 1.690.000.000. Biaya variabel per KWH adalah 4.000 dan harga jual per KWH adalah 5.000, sehingga margin kontribusi per KWH adalah 5.000 dikurang 4.000 sama dengan 1.000 KWH. Jadi margin kontribusi per unit adalah 1.690.000.000 bagi 1.000 sama dengan 1.690.000.000. Jadi untuk mencapai titik impas 1.690.000.000 KWH dikali 5.000 sama dengan 8.450.000.000. 4B, jika 2 juta KWH dijual, pendapatan total adalah 2 juta KWH. Dikali 5.000 KWH sama dengan 10 miliar. Biaya variabelnya adalah 2 juta KWH kali 4.000 KWH sama dengan 8 miliar. Total biaya tetap adalah 1.690.000.000. Jadi laba bersih menjadi 10 miliar kurang 8 miliar kurang 1.690.000.000 sama dengan 310 juta. Jawaban 4C, jika sewa digandakan, maka total biaya tetap menjadi 288 juta kali 2 tambah 535 juta tambah 867 juta sama dengan 1.978 juta. Biaya variabel per KWH masih 4.000 dan harga jual per KWH masih 5.000, sehingga margin kontribusi per KWH masih 1.000. Oleh karena itu, tidak impas dalam KWH adalah 1.980.000.000 dibagi 1.000 sama dengan 1.978 KWH per bulan. Jawaban 4D, jika perusahaan membayar tambahan 100 untuk setiap KWH yang terjual, biaya variabel per KWH adalah 4.000 tambah 100 sama dengan 4.100. Margin kontribusi per KWH adalah 5.000 dikurang 4.100 sama dengan 900. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah, kita dapat membagi total biaya tetap dengan margin kontribusi per KWH, yaitu
1.690.000.000 dibagi 900 kWh sama dengan 1.877.777.078.000. Kemudian kita dapat menggalikannya dengan harga jual per kWh yaitu 5.000 untuk pendapatan titik impas dalam rupiah yaitu 1.877.777.078.000 dikali 5.000 sama dengan 9.388.888.890.000.